This is Late Night Show! Coba suaranya. Bibirku terungkap melihat senyummu. Aku tak kuasa tahan di depanmu. Semua sebenarnya aku ingin mengungkapkan rasa, tapi mengapa aku selalu tak bisa bagaimana caranya dan dirimu bisa tahu kalau aku suka sama kamu. Kita sambut host kita, Raffi Ahmad dan Roro Fitria. Hari ini Ayu Dewi hari ini izin. Betul. Yang gantiin Ayu Dewi Roro, mendingan Roro tiap hari. Kalau Ayu Dewi, kalau ibarat musim semi. Iya. Kalau ini musim subur. Ya. Itu yang pertama.
kedua bedanya trio macan. Yang aku tahu ada Caca. Tepuk tangan buat Caca trio macan. Yang kedua ada Lia. Nah yang ketiga yang aku tahu Iva. Kok mukanya Iva berubah sih? Jadi siapa namanya? Dara. Dara apa kabar? Lagi nonton. Yang di rumah lagi nggak ada di rumah. Yang di rumah lagi masih meeting. Nah, bercanda aku kenal semua. Oh, jadi ini adalah formasi baru. Benar yang baru. Emang Ivanya kemana? Iva kemarin bisa dari trio macan karena ingin bersuluk karir. Oh, jadi resign Iya. dari trio macan. Jadi tetap trio macan ada bersama Caca, Lia, dan Dara. Dara, trio macan. Ayo kita ayo boleh duduk di sini. Seneng banget. Loreng-loreng. Iya, loreng-loreng loh. Aduh. Dara waktu kemarin masuk trio macan harus bisa begini-begini juga nggak? Iya. Pasti. Oh benar. Sekarang boleh nggak dites dulu begini-begini? Rambutnya bisa nggak? Nggak apa-apa, tes dulu kali. Tes dulu. Tes dulu kali, tes dulu. Ayo. Trio macan. Contohin sama Caca. Jadi trio macan itu ada ciri khasnya. Ayo lihat contohin. diginiin loh. Modus loh ya. Nggak modus, aku bilang contohin. Tapi ngomong-ngomong, kemarin aku nggak diundang loh, nggak di SMS loh. Aku SMS. Enggak. Mungkin undangannya nyampe ke yang lain, bukan ke sono. Coba gimana trio macan? Atraksinya. Kalau ini kan rambutnya pada diikat. Ya, nggak apa-apa. Goyangan yang lain boleh? Ah, goyangan yang mana yang lain? Goyang yang atas kan nggak bisa. Karena Goyang ciri yang khasnya bawah trio macan gimana? nih, ciri khas ini. Goyang yang atas kan nggak bisa. ya. Coba. Yang bawah. Oke, yang bawah. 1, 2, trio macan. Iya. Ayu Dewi nggak usah masuk aja. Oh enggak, tapi Ayu Dewi lagi izin hari Senin Selasa Rabu karena mertuanya katanya ulang tahun. Selamat ulang tahun Happy mertuanya Ayu Dewi. Ya, silakan. Hari ini gimana penampilan saya? Ganteng banget kayak biasanya, Hari ini dandanan saya seperti om-om. Om-om yang suka booking-booking cewek. Wani Piro. Karena hari ini di Late Night Show kita akan membahas tentang fenomena artis bookingan. Menurut kamu artis bookingan itu, bagaimana sih kamu? Aduh Raffi, kok mesti diulang-ulang sih kalau aku hal-hal yang kayak gitu ya? Jauh-jauh lah, no level. Iya, karena aku yang Raffi, kalau istilah booking tuh aku biasanya booking koleksi New Diamond aku yang terbaru. Berlian bookingnya. Iya. Atau booking koleksi mobil Eropa aku. Oh my god. Tapi buat yang di rumah boleh langsung ikutan komen-komen di Twitter kita di _. salah Oh iya, @latenight_TTV. Iya, ya sekali lagi di @latenight_TTV. Bahasa Indonesia. Oh, iya. TTV. TTV. Dan juga apa kata trio macan tentang artis bookingan dan juga apa kata psikolog kita panggilkan dulu, ini dia Zoya Amirin. Aku sebelah kamu aja ya. Ayo boleh duduk semuanya. Aduh, seger banget.
Aduh, segar banget gue hari ini dah. Cincin tapi. Mas Zoya, sama Trio Macan, Roro, sama semuanya kita akan membahas tentang fenomena artis bookingan. Nah, untuk Trio Macan sendiri, kan kalian itu pastinya artis dunia hiburan. Pasti denger-denger dong sekelibatan tentang artis-artis bookingan. Iya. Menurut kamu, Caca nih kayaknya udah mau jawab. Enggak. Iya pernah dengar. Iya. Itu sih kalau menurut kami semua apa ya? Bukan di Jakarta atau kota metropolitan kayak Jakarta ini udah hal-hal yang bukan ini lagi, bukan rahasia. Bukan tabu ya? Iya, semua orang udah pada tahu gitu. Artis Tapi baru sampai artis-artis yang lama juga ada aja yang booking. ada aja gitu kan. Tapi kita Berapa lihat nomor lagi. teleponnya itu yang saya cari-cari? Aduh. Ya, maaf. Tapi kita lihat lagi tergantung artisnya ya kan, Iya. tergantung orangnya. Kalau memang dia niatnya adalah di sini kan artis dalam arti kata, kalau penyanyi kita kan seniman gitu. Kalau pure mereka ingin berkarya dan menjadi seniman ya bener-bener itu gitu. Jauh-jauh Bener lah ya. fokus ya, nggak ada kepikiran untuk ke situ. Tapi beda lagi kalau tujuannya mungkin materi atau apa ya. Nggak dipungkiri dan nggak bohong, kita semua butuh materi, tapi tergantung niat dari orangnya. Terus juga merasa rugi nggak sih? Apalagi kan yang dicap itu artis, maaf nih. Penyanyi dangdut. Apalagi penyanyi dangdut. Iya, penyanyi Kalau- dangdut. Kalau aku sih secara jujur mau penyanyi dangdut mau apa itu kan profesi sama aja. Tapi kan rata-rata dari kalian juga penyanyi dangdut, ada juga itu penyanyi dangdut tuh, pasti bisa. Ada kan pemikiran yang kayak begitu-begitu kan? Bisa apa dulu? Nah ya itu bisa. Ya kalian merasa suka sebel nggak sih? Karena padahal bukan kalian itu kan jelas-jelas karena lingkungan kalian, itu teman-teman kalian. Kadang juga ikut sebel ya, maksudnya ikut kecewa. Tapi mau gimana lagi ya, A? Aduh, manggilnya A. Aduh, masih ngesel aja. Terus gimana dong manggilnya jadinya? Udahlah, aja lah. AA aja nggak apa-apa. Ya udah, A. Apa-apa lah, kayak dulu aja manggil SMS AA, udah nggak apa-apa. Iya, memang kebanyakan memang masyarakat menganggap kalau penyanyi dangdut itu adalah negatif, maksudnya negatif nih. Tapi dari masyarakat sendiri pun belum tahu juga, maksudnya begini. Kalau masyarakat tergantung dari mindsetnya masing-masing ya. Jadi orang itu benar ini baik apa enggak itu tergantung dari kita. Contohnya kita lagi berdiri nih. Orang anggapnya kita dari sisi dari mana dulu nih. Kalau dari sini bilangnya jelek ya jelek, kalau bilangnya baik ya baik. Coba Jadi, kamu berdiri. berdiri gimana? Cantik lah, ini mah tuh. Cantik lah, dia mah. Tapi ini ngomong-ngomong nih, AA sama sekarang beda loh. Maksud beda gimana sih? Beda tau. Sama. Andai kan aku bisa Raffi, kebukin, gimana aku sih? bisa Raffi kan kebukin udah cinta nikah. kamu. Ya. Udah dong Raffi, nanti ada yang marah lo di rumah lo. Iya, enggak. Dah, Kalau buat Roro. Mbak Zoya ya, Oh, Mbak Zoya. Gimana menurut Mbak Zoya fenomena artis bookingan ini? Apakah artis itu memang sebenarnya udah suatu pekerjaan yang menghasilkan atau malah diselewengkan gitu pelecehan sebagai artis bookingan? Menurut Mbak Zoya Kalau gimana? sebenarnya sih sama aja ya, artinya secara psikologi tadi kan juga udah dibahas, memang benar tergantung orangnya. Cuma yang perlu saya kasih tahu di sini nih gini nih, yang namanya uang itu nggak akan pernah cukup kok, Betul. gitu ya. Saya sangat Emosi setuju. sekali. Mahal kayaknya pestanya ya. Apa yang dicari di dunia ini? Curhat. Uang-uang ada, lebih baik kita kepada yang di atas, kita yang benar hidupnya gitu. Artinya gini, kalau misalnya sekali aja kelihatannya tuh gampang ditawarin, terus udah gitu udah kok nggak ada yang tahu, nanti rahasia-rahasia aja gitu. Sebenarnya rahasia kalau kecuali kita sendiri yang bawa sampai mati pasti akan ketahuan juga kan misalnya. Nah masalahnya gini, duit kalau kita sekali aja gampang dapet terus besar, apa iya sih bisa segitunya nggak nagih lagi gitu ya. Udah nih ini saya diem-diem aja saya bisa dapat segini cepat. Kalau misalnya saya kerja keras saya dapatnya lama nih segini gitu. Jadi kalau sebelum kita untuk pertama kalinya mau mencoba menerima sesuatu yang lebih di luar jangkauan kita kalau kerja keras dan kita mencapainya nggak proses, pasti akan keenakan. Jadi pada kapan sih orang mesti stop? Sebenarnya pada saat kita udah mulai keenakan gitu. Wah nih enak nih nggak ngapa-ngapain dapat duit nih dikasih nih gitu. Ada yang bayarin dan sebagainya. Pasti akan relatif keenakan.
Jadi lebih kepada psikologi ya Mbak Zoya ya. Kalau Roro sendiri Ya. punya temen gak sih yang lingkungan begitu-begitu, kamu mau sharing gak? Ih, Raffi, aku mah nggak kenal yang gitu-gitu. Kalau seandainya ada teman kamu, Ya. kenal yang kayak, misalnya ada teman kamu, Ya, misalnya ketahuan gitu, kayak gitu, di booking, yang kamu lakuin apa? Kamu tegur atau kamu aku gimana? nggak mau kenal. Gak mau kenal lagi. Kenapa gak mau kenal? Kan dinasehatin bisa dinasehatin. Aku nih kan udah apa-apa kan serba kecukupan dari mama. Ntar kalau misalnya aku deket-deket sama dia, ntar aku, nama aku nanti jadi jelek. Oh takut namanya jelek. Itu wajar. Tapi kebetulan kita sekarang kedatangan narasumber. Ya. Memang dia profesinya penyanyi. Tapi katanya mohon maaf bisa di booking. Oh. Kita sebut saja Neng Ratu. Ini dia. Selamat malam. Aduh. Aduh. Duduknya mesti gitu ya, Neng Ratu ya. Bukan tebal banget kayaknya ya. Jaketnya tebal. Mbak Zoya. Hai. Tuh lihat. Widih. Aduh, lagunya lagi bener-bener. Mbak Zoya boleh nanya. Trio Macan boleh nanya, Roro boleh nanya, dan semuanya boleh nanya. Nanya. Neng Ratu, selamat malam. Orang suaranya udah bikin penyanyi ini. Neng Ratu. Oh, suaranya disamarkan. Disamarkan. Iya, ini sebenarnya apa sih yang ada di kepalanya Mbak Neng pertama kali memutuskan untuk berani untuk di booking gitu loh. Dari usia berapa berani? Ini kalau lagi di booking sore begini nggak ya? Kenapa sih mesti disamarin? Oh, apa gimana, Map? Baru berapa lama? Ya baru berapa lama? Baru sebulan. Oh, 6 bulan. Pertama kali yang ngajak siapa? Terus kenapa kamu berani gitu loh? Diajak teman. Oh iya benar ya Mbak Zoya ya. Diajak ketagihan teman. ya, ketagihan. Pertama kali, enak deh. Udah ketagihan deh gitu kali. Oh, dapatnya gede. Berapa bayarannya? Berapa bayarannya? Duitnya. Kasih tahu dong Mbak. Berapa kali honornya? Berapa kali? Kasih tahu, Mbak. Masa Senta harus nanya sendiri, nelpon sendiri? Aduh. Si Mbak hanya mau booking di depan TV lagi. Oke Mbak, Neng. Berapa Neng di bookingnya? Misalnya kisaran. Itu kisaran berapa terus short atau long time gitu? Ya, cukup lah buat DP mobil. Maaf, ini sebelumnya Neng pekerjaannya apa Neng? Model, artis, penyanyi? Aku artis dangdut juga. Aku artis dangdut juga kok. Drop sign. Oh drop saya katanya. Jangan drop, tenang, nggak kalau ada apa-apa. Nggak usah hilang kendali. Mungkin ada yang mau tanya dari Mbak Zoya atau trio kuek-kuek? Dari kalau misalnya honor kamu tuh berapa? Terus berapa kalinya honor kalau misalnya di booking gitu? Kalau aku sih kebanyakan off-airnya berapa Mbak? Oh jadi sambil off air sambil di booking gitu? Iya. Oh my god. Bookingannya berapa kali honor? Ini malu. Saya juga malu nanyanya jadi. Itu Mbak negonya langsung sama Neng sendiri atau ada manajer?
ada manajer dong. Manajer potong berapa persen sama manajer? Jelas kan 20%. 20%. Mau deh jadi manajernya. Oh, Mas Zoya. Gimana nih Mas Zoya? Jadi dia sambil show ceritanya offer sambil di booking katanya. Ya kalau tadi salah satu pernyataannya kan langsung oh kira-kira itu bisa buat DP mobil. Jadi memang targetnya udah materi gitu ya. Kalau misalnya dibilang keenakan ada beberapa orang yang bilangnya lumayan lah buat gaya hidup dan sebagainya. Berarti masih kebutuhan primer atau kebutuhan yang utama banget gitu kayak makan, minum, tempat tinggal. Tapi kalau misalnya tadi dia memberi contoh bahwa iya bolehlah buat DP mobil artinya sebenarnya udah kebutuhan tersier atau udah lux gitu ya, lifestyle gitu. Jadi sebenarnya kalau nggak ada nggak apa-apa. Tapi seperti tadi saya bilang, uang itu tuh memang nggak pernah cukup kok gitu. Ketika kita punya uang 1 juta, kita mau makannya di sini, kita nraktir teman-teman di sini, kita jalan-jalan ke sini. Tapi punya uang 10 juta, pasti kita mau lagi lebih banyak gitu kan. Tergantung dari kita sendiri. Iya, mau lagi. Akhirnya lama-lama seperti tadi, siapa kalau nggak salah saya bilang ya, lama-lama kalau kita talentnya kita nggak perkuat gitu ya, talent kita nggak latih terus gitu. Akhirnya lama-lama jadi ya udahlah ngapain kerja capek-capek kok. Setiap ini selalu ada yang booking gitu ya. Tapi yang kadang-kadang dilupain sama artis-artis yang masih muda ini bahwa usia muda, tubuh itu kan cuma sebentar ya. Berapa lama lagi? Ada masanya gitu. Kecantikan akan hilang. Terus nanti mau dijual apa lagi gitu. Tuh, mungkin Kita Nono. nafsu mencari Iya, nafkah. aku ada pertanyaan nih. Neng Ratu. Oh. Aduh. Iya, dengar-dengar Neng Ratu. Katanya ya, yang bikinin album kamu tuh si om-om yang booking juga ya? Kok tahu sih, Rara? Iya. Iya, aku tahu. Kok tahu sih kamu omong-omongnya? Enggak, tadi kan aku di briefing kan, terus dibilangin yang Ratu tuh udah punya album terus 2 ya, itu dibayarin sama si om yang booking itu. Padahal kan dia baru 6 bulan ya katanya, kayaknya bohong deh. Ini artis terkenal berarti kali. Lo mau nanya nggak? Atau cepat terkenal. Emang bener? Kalau kamu dibikinin album sama produser kan? Iya. Tuh dia sama produsernya. Iya, kalau ini benar, kalau yang Ratu kan dibayang-bayang, di siluet. Neng Ratu Aja bener? dapet. Kamu albumnya dibayar sama om-om? Iya dong, buat promo ke TV juga dibayarin. Oh, udah promo TV loh. Oh jadi masuk ke TV, dia nyanyi. Bukan TV yang bayar, tapi om-om yang bayar. Buat promo. Buat promo. Mau nanya, Bang? Aku mau nanya dong, Mbak Ratu. Hah? Yang lain pasti ketepian. Mbak Ratu, aku mau nanya kalau umpamanya om-om itu kan udah ngebiayain Mbak terlalu banyak ya. Terus dia tahu Mbak masih bekerja sampingan seperti ini gimana Mbak? Apa Mbak nggak mau berhenti terus fokus sama om-om itu aja gitu? Maksudnya dipelihara sama satu orang aja gitu? Dipelihara! Maksudnya Dibiayain. sama satu orang aja gitu kan? Paling nggak memperkecil dosa. Iya. Iya, iya. Jadi fokus sama satu orang gitu. Nggak ada niat seperti itu. Aku cuma sama satu orang aja. Oh, emang cuma sama om itu tapi katanya aja. kalau berarti. keluar kota ke daerah, keluar kota katanya sekalian di booking juga. Itu dulu, kalau sekarang udah enggak. Oh, Oh, berarti udah lama dong, semuanya. Mbak. Iya, jadi kalau udah di hak paten ya udah berhenti, udah nggak sama yang lain, sama dia satu orang aja. Hak paten. Udah bukan bookingan lagi kalau sekarang. Iya, cuman pengen tahu nih Mbak. Ini pertanyaan terakhir deh. Emang kalau di booking gitu berapa sih sekali ininya? Ininya apa? Sekali bayarannya, masa itunya bayarannya maksudnya? Iya pengen tahu, pengen tahu nggak? Iya, pengen tahu. Oh, pada pengen tahu nggak? Penasaran. Lumayan. Pengen tahu nggak? Pengen tahu nggak? Pengen tahu semuanya Mbak. Hah? Udah bilang buat DP mobil. DP mobil tuh mobil apa dulu? Mobil pick up 5 juta juga. Mobil pick up. Boleh nanya nggak Oh, satu? boleh sayang kalau kamu boleh apa aja boleh. Ya Allah. Ya emang sayang. Ratu namanya ya? Iya boleh lihat. Neng Ratu. Iya. Boleh nanya nggak kalau kita lagi itu om-omnya udah usia berapa ya? Om-omnya umur 45-an. Oh masih muda loh. Kira-kira kalau ngelihat gitu, maksudnya kalau ngelihat seumur 45 ngerasa ini kayak om saya, kayak om bapak saya, pernah nggak sih ngerasa begitu? Aku lebih suka yang tua-tua. Aku lebih suka yang Lebih suka yang tua-tua. Hebat ya. Ya udah deh.
Nggak mau dijawab nih Mbak. Tadi sekali kisaran berapa gitu Mbak? Ini kepo banget kita pengen tahu. Mobil apalah. Buat DP mobil Honda Jazz lah. Oh, DP mobil Honda Jazz. Mobil Honda Jazz. 200 juta, berapa persen? 50 juta loh Desel. 50 jutaan kali ya, Neng? Iya, sekitar segitu. Oke, Neng, kalau gitu Neng, jadi Neng. Maksudnya, udah Neng, jadi tadi pertanyaan terakhir gitu. Ya. Makasih buat Neng Ratu, makasih Neng ya. Jangan yang bahagia. Ya. Mas Zoya, kalau Mas Zoya sebenarnya melihat seperti itu gimana sih Mbak? Supaya artis-artis yang sekarang gitu ya, apalagi yang baru-baru nih. Sekarang kan, mohon maaf, apalagi kan artis baru, ya pasti kan kalau kita merintis dari karir, itu kan pasti dari bawah dulu. Nggak mungkin dikasih honor besar. Ketimbang sama ada yang ngajakin omong itu kan pasti bayar besar. Supaya nggak tergodanya gimana Mbak? Stop! Jangan dijawab dulu. Keselak. Tapi jangan kaget-kagetin aku, jantungku mau lepas. Untung jantung yang lepas. Setelah ini akan dijawab sama Mbak Zoya dan juga habis ini kita akan menghadirkan om-om. Nih, om-om yang suka booking bayar 50 juta. Jangan kemana tuh tadi? Masih di Late Night Show. Suka. Pakai ini dulu. Pakai jas dulu. Supaya apa sih aku pakai jas? Biar lebih matching sama aku. Pakai dong. Pakai ini ya. Oh ya, sebentar ya. Pelan dong. Pelan-pelan. Iya, pelan. Masukinnya pelan-pelan. Oh, nyangkut ya. Iya, ini susah banget masuknya. Oh. Susah banget. Iya. Aduh. Sebelum tadi dijawab sama Zoya, gimana tips-tips supaya mungkin artis-artis gitu ya, misalnya tidak pelok gampang, karena fenomena kali ini kan kita akan membahas tentang artis-artis booking. Ya. Kita mau main games dulu boleh? Boleh. Kita mau main game sama Trio Macan dan juga Bajai. Sebelah kiri. Oke. Roro di tengah sama aku. Iya. Ini gamesnya namanya baca gestur ya? Baca gestur. Jadi sebenarnya dari gestur tubuh kita bisa mengetahui cara manusia mau ngapain kita. Ya kan? Iya. Jadi misalnya gini. Yang pertama. Mana sih? Oh ini. Dari Bajai dulu. Baris ke belakang, baris ke belakang. Baris ke depan. Nah, sama baris ke belakang juga. Misalnya apa? Misalnya gini. Oke. Nah, ini apa nih? Dia apa nih namanya ini? Oh, nggak boleh ngomong kan? Nggak boleh ngomong, gesturnya aja. Maksudnya di tengah boleh sambil melihat ke gestur-gestur mereka. Iya, jawab tahu bertiga ya. Jawab satu dong, satu kan? Iya. Yang jawab bertiga. Hah? Oh, yang meragain cewek. Iya, oh yang meragain cewek itu jangan cowok. Kalau cowok penontonnya, kalau cewek pada bangun semua. Iya. Iya. Apa? Misalnya Apa ini. yang mana yang A? Dia udah tahu duluan. Nggak apa-apa dia belum baca. Ya, belum baca. Belum baca, aku belum baca apa-apa. Ya ini belum. Baca ya. Bertiga baca nih. Ya, oh bertiga bacanya. Satu apa? Boleh baca bareng. Mantap, coba Bu. 1, 2, 3. Bulas, mata kedip. Iya benar. Kau tahu? Udah baca lo tadi. Ini nih. Ini yang ketiga, yang ketiga. Ya. Ya, ayo ulang. Ulang terus, ayo. 1, Ya, 2, ayo, kemana? Ayo kemana? Mulas. Aku tahu, menggelinjak. Bukan. Kepengen, Bukan. Lihat orang kan ada pengen apanya
ya. Dua kata. Tiga kata. Tiga kata. Coba, ini yang pertama, Pak. Nah, ini apa nih? Ketawa kekelian. Bukan. Apa? Malu. Benar. Yang kedua. Malu pengen ke kamar mandi. Bukan. Malu kucing. Iya, benar. Malu kucing. Malu macan dia. Roro. Ya, Roro ya. Roro kamu sekarang. Aduh nggak fokus mami. Ini, saya lupa. Iya, kamu coba. Gede. Dua kata. Iya. Belum. Nah, ini apa nih? Apa nih? Goyang titik. Goyang benar. Goyang botol. Ini cewek-cewek apa namanya? Banci. Goyang banget. Goyang apa? Apa nih? Goyang nakal. Caca. Ini 5. Ya Allah, susah banget. Oke, dua Pas kata. banget ya, pas banget. Iya, ini pas banget. sering nih. Ayo. Set. Aduh, kesini. Tidak bisa berbicara. Bukan, dua kata. Dua kata. Cantik tapi bau. Kode nakal. Ah, Kode kodenya benar. Yang kedua. Kata keduanya. Kode booking. Bukan. Minta belanja. Iya, belanja itu apa? Shopping. Jadi Kode shopping. Berarti Anda udah ketahuan sering booking cewek ya? Melki, udah kayaknya Melki paling apa kali ya? Saya paling susah, saya nggak bisa orangnya. Oh, satu lagi. Oh, masih ada waktu satu lagi. Nih. Yang paling belakang dong. Nih. Yang bawah, coba. Nih, Rahmat. Bukan Rahmat namanya. Coba. Junaidi. Dua kata. 1, 2, 3. Ush. Goyang ketek. Goyang macan. Goyang. Apa tuh? Goyang macan. Ya, macan. Trio macan. Apa? Trio macan. Benar, trio macan. Hebat ya. Pinter ya, baca ya. Hebat lo, kirain mereka susah nebaknya. Emang menurut kamu kalau cewek-cewek itu suka kalau ngode-ngodein gitu gimana sih? Kalau kamu misalnya minta dibelanjain. Belanjain siapa? Aku pacar kamu misalnya, kamu minta dibelanjain gimana? Sayang. Ini ngajakin bobo atau ngajakin shopping sih? Oh, gimana? Sayang. Iya. Kayaknya aku bosen deh sama diamond aku. Aku mau yang baru. Katanya kamu bisa beliin mama. Tadi kan aku disuruh minta kamu sama kamu. Ya uang aku lagi habis ternyata nih. Ya kok habis sih? Kamu masih mau pacaran sama aku nggak kalau uang aku habis? Tapi kamu bisa kerja nggak? Bisa. Ya udah deh kalau gitu kita minta mama. Bukan minta mama. Udah, Mbak. Tadi jawab dulu pertanyaan dari Mbak Zoya nih. Mbak, kalau ngomong-ngomong gimana nih Mbak supaya kita tuh nggak gampang terbelok gitu loh dengan rayuan-rayuan yang istilahnya sampai kita mau di booking. Apalagi kan kalau artis-artis baru, istilahnya kan semuanya kan honor kan pasti merangkak tuh dari bawah. Ya, padahal lifestyle-nya harus tinggi. Iya. Ya. Gimana tuh Mbak? Oke. Sebenarnya ini nggak pernah gampang ya. Ini udah pasti susah caranya. Makanya yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang berhasilnya tuh lama gitu ya. Ke orang-orang yang menikmati proses dari usaha mencarinya, lalu beli barang satu-satu, nabung dan sebagainya. Biasanya orang-orang ini kalau dia udah kaya banget, misalnya saya akan merasa bahagia kalau saya punya 5M gitu misalnya gitu ya. Taruhlah ketika dia punya 5M, tahu-tahu dia ngerasa kok gini aja ya udah punya 5M, kok nggak happy juga gitu. Mau nggak kayak gitu? Kalau orang yang sekarang ini nggak bisa menikmati uang 50.000, 500.000, emangnya bisa tiba-tiba langsung menikmati 5M? Semua yang didapetin dengan cara gampang nggak akan bisa dinikmati. Nanti udah kaya, udah punya semuanya, terus tiba-tiba juga nggak bisa happy buat apa? Tuh. Tapi itu benar. Tapi kira-kira kenapa ya alasan ada om-om yang suka booking? Nah,
Apa karena memang, karena ada juga yang punya istri, ada juga yang masih lajang. Tapi kenapa dia suka membooking? Apa karena dia nggak pede? Apa dia karena merasa punya banyak uang? Nah kebetulan narasumber kita, om-om itu datang ke sini. Oh, udah datang? Udah datang. Oh iya, umur berapa? Aku nggak tahu, coba kamu tanya langsung. Ini dia, Om Senang. Kalau mau nanya? Iya. Om Senang. Om Senang. Om. Tanya nih sama Mbak Senang nih. Juga bikin senang melulu. Om Senang. Ya. Umurnya berapaan? Kok berapaan sih? Kira-kira. Umurnya berapa? Kira-kira berapa Om? 47-an. Hah? 47. Halo? 47. Suaranya. Om gedein dong. Apanya gede? Suaranya. Ya Om. Ya. 47. Oh, 40 katanya. Lagi semedi mau nawarin lagi. coba. Cek. Mikrofonnya. Cek Om, ngomong terus Om. Ya. Oh, kayaknya masih nggak kedengeran. Oh iya. Masih ada trouble dikit. Mbak Zoya, kira-kira kenapa sih Mbak om-om itu suka banget ngebooking gitu? Ada yang suka ngebooking cari mangsa. Apa dia nggak puas sama istrinya di rumah? Atau dia ngerasa punya banyak duit? Kenapa kira-kira? Apa emang jelalatan aja matanya gitu? Bisa semuanya itu tadi gitu ya. Ada orang yang misalnya ya sama istrinya juga oke-oke aja. Tapi ada kepuasan, makanya dibilang katanya harta tahta wanita tuh godaannya laki-laki. Godaannya dalam arti gini, laki-laki kalau dia udah punya uang, dia punya power, biasanya isengnya tuh kayak gitu. Merasa bisa ngebooking orang-orang, apalagi perempuan yang agak susah di-booking sama yang lain, justru menjadi tantangan gitu. Nah, kalau misalnya ada kebanyakan perempuan, artis dan sebagainya, kan relatif gampang gitu ya, artinya misalnya dibeli hanya karena saya tahu kebutuhan kamu apa gitu. Nanti dia menawarkan yang benar-benar menjadi inti kebutuhan kita gitu misalnya. Biasanya susah orang menolaknya. Nah dia ini justru memanfaatkan momen-momen tertentu sehingga membuat ini adalah hasil saya bisa menguasai. Kalau orang zaman dulu perang menguasai daerah, kalau sekarang menguasai perempuan dengan cara seperti ini. Oh. Jadi makin bangga sama dirinya. Bangga ya laki-laki itu. Mungkin kalau Trio Macan yang nanya, jawab suaranya bisa keluar kali. Iya, coba lagi deh. Coba. Umurnya berapa kan? Om. Ya. Tuh kan. Masih nggak apa-apa, mending cowok yang manggil daripada cowok manggil. Iya, Beda satu lagi. cewek nggak nyawab, tiga cewek. Ya. Maunya langsung 3. Coba gimana Om, kira-kira? Mau nanya pertanyaannya Kak Roro tadi, umurnya berapa ya Om? 47. 47. Masih kuat Om? Ya. Boleh Masih lah. 47. Boleh. Emang Om biasanya paling booking yang paling mahal berapa sih Om kisarannya Om? Tergantung. Tergantung apa nih? Apalagi ini. Tergantung. Biasanya kalau misalnya di dalam kota ya bisa 20-30 lah. Itu dalam kota 20 juta Iya. atau 30 juta ya? Iya. Itu bisa kredit, cicil atau gimana tuh? Cash dong. Oh cash. Iya dong. Kalau luar kota? Kalau di luar kota itu bisa 50-an lah. Oh benar berarti. Ini Kalau tuh ke tadi. luar negeri berapa kalau Caca, luar negeri? ini Caca tadi pas lagi denger cowok harta tata wanita cewek, terus dia tuh gini-gini. Emang kenapa kamu Takut. takut cowok kamu booking cewek lain gitu? Gitu. Emang kenapa? Kamu punya pacar nggak sekarang? Hah? Punya pacar? Banyak. Wow. Maksudnya gimana sih? Banyak. Udah jangan ditanya, aku mau nanya Om. Oh iya udah deh. Ini kayaknya ini ada persoalan nih dia. Cowoknya takut ke booking cewek lain. Enggak lah, asal oke mah coba Takut boleh. ketahuan di kamera. Cak, coba tanya Cak. Om, Ya. Om itu harganya tergantung artisnya terkenal apa enggak sih mahalnya? Oh iya pasti dong. Kalau misalnya artisnya lagi di atas, ya pasti harganya lebih. Di atas gimana maksudnya? Oh karirnya. Kirain posisi menentukan biaya. Tergantung juga. Oh begitu. Permainan juga menentukan harga.
Boleh? Siapa namanya lupa aku. Dara. Dara, maaf Dara. Ya Dara, silakan Dara. Iya, Om kan bisa booking artis-artis gitu kan ya. Usahanya apa sih kalau boleh tahu, Om? Kerjaan. Dan Om, Usaha yang lagi saya jalani sekarang, usaha kecil-kecilan lah. Jual beli kapal. Apa? Kecil-kecilan jual beli kapal. Jual beli kapal. Jual beli kapal. Jual beli kapal, besi-besi kapal. Kapal apa, Om? Besi kapal. Oh, tapi memang sih Besi kapal. kalau jual-jual kapal gitu komisinya memang besar. Besar banget memang. Isa tadi mau nanya, Isa. hampir sama sih tadi aku udah dijawab. Tanya juga artisnya biasanya penyanyi, pemain film atau apa? Om? Tergantung selera saya tuh. Biasanya. Jadi kalau saya lagi pengen sama penyanyi, ya saya ambil penyanyi. Kalau lagi sama pemain sinetron ya saya ambil pemain sinetron. Jadi tergantung selera. Lia mau nanya tadi Lia. Om, Ya? mau nanya nih, kalau untuk sekelas trio macan berapaan harganya? Kalau untuk sekelas trio macan, kalau memang Gimana Om? ya, Yang tadi Lia nanya. Kalau sekelas trio macan yang udah terkenal gini berapa biasanya Om? ya kalau untuk trio macan ya bisa didiskusikan lah. Kalau trio bajai, trio bajai. Om jangan salah sangka Om. Bukannya trio macan. Ini cuma nanya Om. Si Om geeran aja sih didiskusikan. Kan yang sekelas mereka banyak. Mereka kan terkenal sesuai dengan karirnya. Makanya Lia nanya Om, kira-kira kalau Yang untuk terkenalnya sekelas kayak trio trio macan macan. harganya berapaan? Kalau trio macan mau berapa? Oh, Ya. Om kira-kira berani buka berapa Om? Coba kita buka berapa? GM-nya ya, Om berani berapa? Om berani berapa? Trio macan berani berapa? Hah? Kita bisa nego kok. Enggak. Coba Om asal jeplak kira-kira berapa? Cepet 50. Kalau untuk bertiga 150 lah. Ya, jangan dibully. Saya kasih bonus Itu 50 mereka lah. nyanyi 150 juga dapat bertiga. Om kita sahabatan dong. Mau diajak lu? Roro mau nanya nih, Roro. Ya. Kenapa sih? Kenapa sih nanya? Om, semuanya om. Om. Om senang. Ya. Om senang kenapa sih mesti harus artis? Kenapa nggak dari kalangan biasa aja Iya, emang gitu? kepuasannya beda gitu. Iya. Sensasinya beda. Oh, sensasinya. Sensasinya. Iya. Oh. Gimana Om sensasi Om? Ceritain Kalau Om. orang biasa, saya nggak punya tantangan. Oh gitu. Iya. Justru kalau coba. artis, saya punya kepuasan tersendiri ya. Tapi Om habis itu kalau sama artis suka diceritain sama temen-temennya Om. Oh, kalau sesama kolega ya. Wih, dicerita-ceritain. Gue udah pernah sama sama ini lo, kolega. ih cucu gitu. Ini pengalaman banget ya. Enggak, aku nanya. Dia. Nanya. Kamu curigaan dulu sih orangnya. Penonton ada yang mau tanya loh. Ya, Silakan. penonton siapa? Ini nih, Nah. Nah, Dan kalau dulu si di Joe booking nih, berapa di booking nih. Om, lihat sini Om. Berani berapa? Ya. Om, berani berapa kalau sinyorita Om? Om, lihat sini Om. Om tawaran berapa? Sinyorita sama loh sama trio macan badannya juga. Om ini ada kapal nih Om. Ada kapal nih. Om senang, trio Panda mau tanya dong. Ya, senyum. Umpamanya kan tadi katanya kalau misalnya mau booking artisnya yang udah tenar harganya lebih mahal. Iya. Tapi meskipun dia udah lagi hits nih, cuman baru pertama kali jadi bookingan, terus servisnya kurang, apa ada potongan honor? Kuriang gitu ya. Gimana? Kebanyakan booking orang sih Sorry Om, lidahnya ketutup lemak. kan kan katanya kalau misalnya makin tenar dia makin tinggi harganya. Ya. Misalnya artis itu udah tenar, tapi dia baru pertama kali nih di booking, terus servisnya juga kurang. Apa ada pemotongan honor? Servisnya kurang Om. Servisnya kurang, dipotong nggak honornya Om? Ya, gimana ya? Kalau misalnya udah terlanjur deal harga ya kita komitmen lah sama harga. Ya
Ini profesional loh, Oke, profesional. berarti dia nggak pelit. Aden. Oh, mau Masalah tanya. servis itu kan masalah di dalam. Yang penting kan di saat kita lagi nego, deal-dealannya berapa, kita harus komitmen lah. Om, mau nanya Om, Aden Om. Ya? Masa gue nanya mau sama gue apa enggak? Ini Om, gue penasaran pertama kalinya, terus bisa begitu gimana? Apa dengar dari orang? Iya. Apa nyari-nyari sendiri? Oh, enggak, Dapat saya infonya dari terobsesi. mana gitu? Saya terobsesi. Terobsesi. Oh, terobsesi. Iya. Nah, terobsesi kan pasti pernah ngeliat orang kan, atau temen juga begitu, jadi Oh, dengar-dengar. enggak. Saya, Atau mungkin ada link khusus gitu? kalau link khusus pasti. Oke. Kalau link khusus pastilah. Karena kalau orang-orang seperti saya kan pasti koleganya banyak, linknya kemana-mana. Dan itu informasi pasti ada aja. Tanya dong. Gitu. Oke, Om, udah menikah? Gimana? Udah menikah? Oh, sudah. Oke. Saya punya anak 4. Anaknya ada yang perempuan, Om? Kenapa? Anaknya ada yang perempuan? Anaknya ada sih yang perempuan. Oke. Saya mau tanya, dulu waktu belum menikah, Ya? pernah berapa kali ditolak sama perempuan cantik, Om? Gimana? Waktu sebelum menikah, pernah berapa kali ditolak sama perempuan cantik? Aduh. Kalau ditolak sama perempuan cantik sih, kayaknya belum pernah deh. Songong ya, Bu. Pernah patah hati dulunya? Oh, mana anak sinyal Kalau ditolak patah hati tuh. juga nggak ada dalam kamus saya ya. Belum pernah patah Hah? hati? Nggak ada Selalu dalam kamus kalau saya itu. misalnya jatuh cinta atau suka sama cewek udah pasti bisa dapet ya? Iya, Dari dulu, dari waktu belum nikah. iya. Itu pas udah punya uang atau sebelum punya uang? Ya kalau misalnya dibilang belum punya uang, dari sekolah saya udah usaha kecilan lah. Jadi kalau cerita nggak punya uang, belum pernah ngerasain juga tuh. Wih, ini emang orang kaya kali ini ya. Mas, tapi selain kasih misalnya udah deal nego misalnya 50 juta. Setelah itu suka ngasih barang lagi atau Belanja. kasih uang belanja atau bahkan bisa lanjut jadi hubungannya pacaran gitu? Kalau pacaran saya nggak mau. Oh, nggak mau. Kenapa? Saya nggak mau terikat orangnya. Nggak mau terikat. Ya, tapi kalau untuk belanja-belanja, ya pastilah. Apalagi kalau saya puas, saya juga akan memberikan kepuasan kepada dia. Baik itu materi ataupun apalah yang dia mau. Oh, jadi berupa barang juga ya, Om ya? Iya. Ya. Siapa tadi kita sebut Om Senang ya? Senang. Om Maka Senang. kalau teman-teman ada yang mau sama saya ya nggak masalah. Ya udah. Buat Om. Ya, Makasih ya Om. ya sama-sama. Thank you, Om. Pengen coba-coba boleh lah. Iya. Yang cowok juga boleh. Enggak, kalau Rofi pengen coba-coba ya kan, boleh lah. Coba-coba nanti saya gimana? kasih informasi. Oh, mau kasih informasi. Oh, dia nggak gitu om orangnya. Nggak gitu, Om, saya mah. Saya yang gitu. Tepuk tangan buat Om, senang kita. Thank you. Jadi, itu tadi memang bukan hanya cerita belaka, bukan hanya kita baca di koran-koran. Itu benar adanya dan itu benar-benar terjadi loh. Iya. Apalagi di kota-kota besar seperti ini. Iya, Nah sekarang sebelum kita bahas lagi, kita sekarang biar seru dulu. Kita panggil dulu trio Bajai, boleh ke depan? Jadi kita, ya, kita mau Iya, ada lihat. games lagi. Ganti-gantian ya. Enggak, benar Baris, ganti-gantian. Karena tadi kita udah bicara sama Om Senang, kita pengen tahu otak kalian itu jadinya terarah kemana. Ini first question untuk cowok. Sebutin misalnya kamu mau pilih A atau B. Jawab yang cepat dan alasannya Sini ya, kenapa. boleh mukanya boleh ya? Iya, Iya, Mbak Zoya saya boleh. lihat. Nanti Mbak Zoya lihat. Bakso ya? Ya. Mukanya Isa ada di lempok nih, Mbak. Yang pertama untuk Ade. Jawab yang cepat dan alasannya, nggak pakai lama, ya. Nggak boleh pakai mikir. Pilih mana? Nikita Mirzani atau Revalina? Revalina. Kenapa? Lebih cantik. Oh, lebih cantik aja.
Iya. Muda? Iya. Yakin? Oke. Gantian. Pertanyaan kedua. Melki. Aku. Iya, cewek cantik atau cewek seksi? Seksi lah. Seksi kenapa? Yang penting untuk masa depan. Bisa. Tapi Janda atau single? janda lah. Kenapa? Single udah pernah. Single udah pernah. Single udah pernah? Sering. Janda belum pernah? Belum. Pengen nyoba? Pengen. Iya, selanjutnya. Angelina Jolie atau Siapa nih? Siapa nih? Ada dong. Oh ya. Angelina Jolie atau Jennifer Aniston? Angelina Jolie. Kenapa? Bibirnya tebel. Kenapa kalau bibirnya tebal? Bibirnya tebel. Tapi kalau cuman kan enak berasanya sampai besok-besokannya. Melki. Ya, Nabi. Cewek lebih tua atau lebih muda? Cewek lebih tua lah. Kenapa? Yang lebih muda udah ada di rumah. Yang lebih tua? Belum ada. Bisa. Jawab yang jujur. Ya. Ini kalau seandainya terjadi ini berandai-andai. Ya. Lebih baik miara cewek atau dipiara cewek? Dipiara cewek, Pi. Kok dipiara? Miara juga udah pernah, Pi. Betul ya? Kayaknya kita besok kagak bisa kesini deh. Dari yang tadi. Di sidang nih di rumah. Si Isa jujur banget, Sa. Sa, tahun berapa? Mereka sama Isa nggak ada beban gitu. Maksudnya, Kayak adek. kalau kita boleh bahas dikit tentang cowok-cowok. Tadi ada Om Senang dan jawaban-jawaban mereka tadi. Gimana menurut penilaian Mbak Zoya nih? Sebenarnya ini Laki-laki tentang laki-laki ya? ide terbesarnya kan sama gitu ya. Cuma mereka nggak tahu nih kalau misalnya Trio Bajai punya duit sebanyak Om itu. Apa dan mungkin punya mereka jadi Om Senang? kesempatan. Bisa iya bisa enggak, kita nggak pernah tahu. Mau jawab yang cepat. Kemungkinan ada. Pengen jadi Om Senang? Pengen lah, Pi. Pengen jadi Om Senang? Banget. Pengen jadi Om Senang? Saya ikut dua teman saya. Benar Mbak Zoya. Mbak Zoya baru bilang, kalau punya duit banyak nih, belum punya duit nih. Aja. Kita belum punya duit, kita Jadi- punya teman yang gendut. Sebenarnya Mbak, apa sih yang dicari sama cowok? Kalau duit udah banyak, istri padahal baik, anak juga ada. Kenapa harus seperti itu? Ego sama achievementnya itu tadi kenapa makanya saya tadi bujuk-bujukin dia untuk Li tanya dong kalau saya yang tanya beda. Kenapa saya tadi minta dia untuk nanya kalau selevel Trio Macan seperti apa? Saya sebenarnya cuma mau ganggu egonya dia aja. Yang saya udah tahu dia pasti akan jawab kalau kamu maunya berapa. Gitu. Itu karena apa? Laki-laki begitu ditanya aja padahal pertanyaannya kan sangat-sangat netral. Dia hanya mau tanya yang selevel saya itu berapa untuk pengetahuan aja kan. Tapi yang diterima sama dia apa? Bahwa oh situ nantangin. Oh, lu Karena mau saya berani nggak bisa berapa? beli. Iya. Jadi intinya laki-laki itu karena ego aja ya? Ego aja gitu. Jadi sebenarnya hampir semua laki-laki ya, masalahnya kalau ada duit dan ada power biasanya lebih kelihatan dibandingkan kalau yang nggak ada duit gitu ya. PD-nya dari situ, tapi percaya diri laki-laki gitu ya, itu berdasar sama perempuan yang ada di sisinya dia. Itu sebabnya mereka-mereka yang kurang percaya diri suka membeli dengan cara seperti itu. Bayangin aja nggak pernah ditolak loh dia. Iya. Dan Punya duit selalu. bagaimana supaya cewek-cewek ini kiat-kiat cewek-cewek supaya suaminya nggak jelalatan? Nah, gimana? Itu dia. Setelah yang satu ini tetap di Late Night Show. Masih di Late Night Show. Suka. Ayo. Trio Macan, awas jatuh. Tadi kita terpotong iklan. Kita tadi mau bilang sama cewek-cewek nih, Mbak Zoya dan Trio Macan, gimana sih caranya supaya cowok-cowok itu matanya ngejelalatan, apalagi pasangan kita sampai booking. Jangan sampai ya. Cewek live amit-amit. Nah, untuk mungkin dari Lia dulu deh. Kira-kira bisa ada tips-tipsnya?
Kalau untuk dari Lia sendiri mungkin lebih apa ya, lebih perhatian karena kebanyakan lelaki-lelaki yang begitu ya suka bokeh-bokeh karena kurang kasih sayang. Kalau sampai pacar kamu ketahuan, amit-amit cabang bayi, apa yang kamu lakukan? Mau pulang apa pergi? Oh, mau pulang apa pergi? Mau pulang lah. Oh, diusir langsung. Kalau Caca yang tadi gini-gini terus. Justru itu mau nanya. Boleh. Tapi kiranya apa Ibu? Apa ya? Ya pokoknya berdoalah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya cewek itu ada yang sepasrah ini gitu Mas Zoya. Sampai udah aku mau berdoa aja gitu. Tapi gimana dong? Bisa. Ntar tanya sama Mbak Zoya aja. Kalau Dara? Kalau Dara sih lebih ke ini ya, ke ceweknya sendiri ya. Oh, servis. Mungkin bisa lebih dipercantik, lebih dikasih sayang, bener lihat tadi kayak Lebih gitu. perhatian. Halo Roro. Iya, Kalau Roro misalnya punya pacar. Iya sih memang aku nggak punya pacar, jadi memang benar. Semisalnya. Kamu nggak punya pacar? Nggak punya. Nggak punya bener? Nggak punya. Semisalnya Iya. kamu punya pacar, supaya pacar kamu nggak Iya. cewek-cewek apalagi sampai booking Iya. cewek. Itu sih nggak bakalan ya kalau aku punya pacar. Jadi gimana mau orang lebih oke Roro? Gimana Roro? Supaya pacar kamu nggak kemana-mana. Yang pasti pertama komitmen. Jadi komitmen di awal itu harus dipertegas ya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Visi misi kita apa? Iya. Terus habis itu untuk di skill kita juga. Jadi dari manner kita, dari habit kita, biar cowok itu lebih respect ke kita dan kita perpupuk skill yang ada. Jadi jangan pernah ada istilah nanti cowok ngeremehin kita. Jadi cowok harus respect pada kita. Kalau seandainya amit-amit cabang bayi, pasangan kamu booking cewek terus ketahuan sama kamu, apa yang kamu lakuin? Langsung putusin. Masih banyak cowok yang suka. Idih, langsung putusin lah sama dia loh. Iya. Mas Zoya. Oke, kalau yang paling penting tadi itu oke, tapi jangan lupa pertama dan yang paling penting adalah kita itu mesti punya waktu untuk diri sendiri, gitu ya. Karena perempuan-perempuan yang punya kepercayaan diri adalah perempuan-perempuan yang punya waktu buat dirinya dia sendiri dulu. Kalau misalnya biasanya orang-orang yang nggak pede, perempuan-perempuan yang nggak pede, daya tariknya juga sedikit, gitu ya. Semakin dia takut karena gini, kita mau baik kayak apa? Kalau kadang-kadang ketemu ya atau cinta tuh kalau bisa memilih ya, orang udah milih kali ya. Kan cinta nggak bisa memilih. Kadang-kadang bisa aja jatuh cinta sama bad boys, gitu ya, atau orang yang emang nakal. Nah, dalam sekali kayak sabar ya. Iya. Gitu. Jadi paling penting adalah kita harus tetap berbuat yang terbaik meskipun gitu ya kita akhirnya pasangan kita memilih sesuatu yang lebih negatif gitu ya, seperti ketakutan-ketakutan yang dibilang sama Raffi tadi. Ya amit-amit ya, jangan sampai dia selingkuh, jangan sampai dia booking cewek lain. Tapi kalau sampai dia nakal dan booking cewek lain, kita juga comeback-nya lagi, sembuhnya lagi lebih cepat kalau kita percaya diri. Nah, sehingga kita juga udah bisa alarmnya nyala nih. Wah, saya tidak pantas diperlakukan begini, saya mau sama orang yang bisa menghargai saya gitu. Jadi cinta diri sendiri dulu. Cintai diri sendiri sebelum kita mencintai orang lain. Ya, sekali. Karena yang bisa menghargai diri kita sendiri, yang pertama adalah diri kita sendiri. Benar, itu yang paling penting. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri sebelum kita belajar untuk mencintai orang lain. Cintai diri sendiri. Saya Raffi Ahmad. Saya Dara Fitria. Jangan booking-booking cewek ya.